Ya, selamat berjumpa dengan kami LPA Bekasi dan LBH Gram. Kali ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mengancam kita semua, ya, anak-anak remaja, anak kecil, ya, tentang kejahatan seksual. Nah, bersama kakak hari ini sudah ada Bang Dharma Hutapea dan ada Bang Frans Sondang. Kami bertiga akan mencoba mengupas bagaimana kita bisa terlindungi dari para predator seksual. Kakak mau ke Bang Dharma dulu ya. Bang Dharma, sebagai anak dan remaja, ya, apakah negara sudah menyiapkan perlindungan buat kami khususnya terkait dengan kejahatan seksual? Oke, baik Kak, terima kasih. Sebetulnya negara telah membuat satu perangkat namanya undang-undang terkait terhadap kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak ini kan termasuk salah satu bagian memang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian dilakukan perubahan yaitu tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan kemudian ada juga perubahan kedua dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016. Dan terakhir ini ada juga keluar peraturan pemerintah yaitu nomor 70 tahun 2020 tentang pelaksanaan daripada kebiri dan pengumuman identitas dan sebagainya, begitu Kak. Jadi sebetulnya secara hukum memang sudah diatur bahwa para pelaku ini harus betul-betul harus dimaksimalkan terhadap para pelaku ini ancaman hukumannya, begitu loh Kak. Yang terbunyi di pasal-pasal itu apa sih? Kan tidak semua orang membaca, ya. Apa yang termaktub di dalam pasal-pasal itu terkait perlindungan atas kejahatan seksual? Iya. Pertama saya mau jelaskan dulu begini Kak, bahwa di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak itu disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun atau termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian di dalam pasal 1 ayat 2 itu perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal Kak, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, di dalam pasal 15 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari apa aja sih? Penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan yang kita bahas hari ini, kejahatan seksual. Jadi ini salah satu bagian yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Kak, tentang kekerasan seksualnya. Nah, kekerasan seksual itu yang masuk di dalam perlindungan itu apa aja sih? Apa yang misalnya kalau yang terjadi pada saya yang bisa saya laporkan, yang terlindungi itu apa aja, Bang? Menurut kacamata hukum. Di dalam undang-undang itu disebutkan di dalam pasal 76D Kak, itu terkait mengenai persetubuhan, dan 76E itu tentang pencabulan. Nah, kalau saya coba sampaikan, bunyi dari pasal 76D itu adalah setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Gitu. Itu persetubuhan. Lalu pasal 76E, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, itu loh Kak. Jadi bisa dibilang menurut pandangan hukum ini, anak ini adalah korban, ya? Betul. Adalah korban dari pencabulan, gitu kan?
Bagaimanapun bentuknya, karena ada di situ dikatakan bujuk rayu kan? Iya betul, ada bujuk rayu. Iya, ya, dan itu jadi misalnya gini nih, kalau ada orang yang mendekati saya lalu saya tertarik, saya di bawah umur, saya tetap bisa melaporkan kan? Bisa Kak. Nah, saya mau ke Kak Frans nih, Bang Frans ya. Andai kan ada terjadi di antara saya atau teman saya, masalahnya Bang Frans, saya takut bicara dengan orang tua saya gitu ya, dan orang tua saya ini karena dia juga ketakutan gitu, karena orang yang melakukan pada saya ini sosok yang dihormati. Sebetulnya saya sendiri sebagai anak, apakah saya bisa melaporkan? Kalau bisa, kemana? Ya, kejadian atau kasus-kasus kekerasan anak ini kan semakin meningkat kalau dibiarkan gitu. Jadi kalau kita melakukan pembiaran, jadi semakin hari semakin tinggi gitu. Kita berharap siapapun itu, anak-anak atau orang tua atau siapapun juga yang melihat atau yang mengetahuinya, ini bisa melaporkannya ya, karena memang sudah dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan khusus bagi anak itu kan bertujuan untuk memberikan jaminan rasa aman. Berarti jangan takut gitu kepada anak-anak, jangan takut melapor gitu. Ya, ada undang-undang yang menjamin bahwa kita dilindungi untuk itu. Dan bahkan perlindungan khusus bagi anak yang mengalami kekerasan juga itu memberikan layanan. Jadi tujuan juga memberikan layanan. Jadi selain melindungi anak-anak ini, itu juga ada layanan yang diperlukan untuk perlindungan khusus ini. Dan mencegah kembali pelanggaran hak-hak anak. Nanti jangan sampai kalau dilakukan pembiaran akan terjadi lagi pelanggaran hak-hak selanjutnya begitu. Kemana kita bisa melapor? Sebenarnya bisa saja dengan teman-teman di kepolisian, bisa saja, atau bisa saja mungkin dengan ada di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Tapi biasanya anak-anak agak takut ya kalau melapor, bagaimana caranya ya gitu. Ke kami juga bisa, ke Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Nanti bisa LPA Bekasi misalnya, bisa cek aja, bisa cek nanti di browsing Lembaga Perlindungan Anak Bekasi atau di LBH Gram juga, cek aja, nomor kontaknya ada. Nanti kita dampingi, kita bantu, bukan hanya terkait kita pemulihannya, berharap semuanya tuntas, masalah hukumnya tuntas, masalah psikisnya juga tuntas. Begitu Kak. Jadi kalau ada masalah, Bang, kita cari Lembaga Perlindungan Anak. Iya. Nah, kalau di tempat aku nggak ada Lembaga Perlindungan Anak, gimana, Bang? Sebenarnya begini, undang-undang mengatakan bahwa semua pemerintah, masyarakat, semuanya itu bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Kalau memang belum ada Lembaga Perlindungan Anak, sebenarnya melapor ke RT bisa. Kalau sekiranya pelakunya RT, ya lapor ke RW, pelakunya RW lapor ke kelurahan, semuanya bisa gitu ya. Kalau misalnya takut dengan kepolisian gitu, tapi sebenarnya kalau kita melapor ke polisian pasti diresponnya juga gitu ke dinas PPA, ke bagian PPA ya, lapor aja ke situ. Kalau sekiranya mungkin ada beberapa polsek yang tidak punya PPA, mereka biasanya nanti akan referral atau memberitahukan ke Polresnya. Tapi dimulai saja, misalnya kalau dari lingkungan terkecil. Kami pernah juga menangani kasus begitu. Akhirnya yang nangani Pak RT gitu. Yang melakukan pelakunya adalah tetangganya. Pertama kali dia melapornya ke Pak RT. Begitu. Itu bagus. Ke Pak RT. Nah, Pak RT akhirnya mencari ke lingkungannya ini siapa-siapa saja yang sudah jadi korban. Ternyata banyak. Malah lebih bagus itu dari lingkungan sekitar dulu. Biasanya kekerasan seksual ini ya kan dilakukan orang-orang terdekat, dan biasanya juga dia korbannya itu gak satu aja, banyak, dan banyak itu biasanya juga gak jauh-jauh gitu, gak jauh-jauh dari lingkungannya gitu. Kalau dia misalnya lapor ke RT, itu bagus tuh. Kemarin kita di LPA Bekasi terjadi kasus kekerasan seksual pedofil itu, kita kira cuma satu korbannya. Nah, korban ini melapor ke RT, loh ternyata RT-nya juga
luar biasa ya responnya. Beliau mengumpulkan orang tua yang ada di situ, ternyata benar banyak sekali korbannya. Jadi lapor dari yang terdekat dulu saja. Kalau misalnya pelakunya RT, lapor ke RW. Jadi berjenjang saja gitu, berjenjang, karena semua itu tugas dan tanggung jawab bersama. Kalau dilakukan pembiaran, misalnya RT, kita lapor RT, RT-nya diem aja, kita bisa laporkan RT-nya begitu. Itu udah dijamin oleh undang-undang. Karena itu tanggung jawab bersama. Kenapa? Jadi yang perlu dilakukan adalah cari orang dewasa terdekat yang dipercaya. Ya. Nah, orang dewasa terdekat yang dipercaya ini kemudian mencari bantuan hukum kemana? Ke kantor polisi langsung atau kemana? Sebaiknya sih memang kantor polisi. Kalau tidak tahu ada lembaga perlindungan anak. Kalau memang tahu ada lembaga perlindungan anak, ya bagus ke kita. Kayak seperti kita, banyak sih sebenarnya lembaga-lembaga yang peduli terhadap perlindungan anak supaya dilakukan pendampingan. Karena kan kadang-kadang kan kita tidak tahu nih ke polisi mau ngapain. Begitu. Dimulai dari mana? Apa yang harus dilakukan? Belum lagi ketakutan terhadap image-nya polisi. Nah, itu yang mau saya tanyakan, Bang, sebetulnya. Andaikan saya melapor supaya tadi tidak ada ketakutan karena ketidaktahuan. Kalau saya melapor ke polisi, apa yang perlu dilakukan dan apa yang akan terjadi di situ sebetulnya? Sebenarnya jikalau tidak semuanya polisi tahu dan tidak semuanya juga tidak tahu gitu. Tapi yang tahu itu biasanya mereka tahu aturan, karena di sistem peradilan pidana anak pun untuk memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum sekalipun itu semuanya harus ramah anak gitu ya, harus ramah anak. Nggak mesti polisi itu nggak mesti pakai seragam gitu ya, terus nggak nginterogasinya juga kayak penjahat dewasa begitu ya, atau di BAP dengan cara-cara yang ini yang tidak ramah anak. Jadi tetap saja kita laporkan apa yang bisa kita laporkan, sama seperti biasa. Tapi ya kalaupun saya melihat memang kejadian ada beberapa yang tidak tahu, kalaupun memang kepolisiannya tidak tahu, ya kita bisa sampaikan juga bahwa aturannya seperti apa. Teman-teman sekarang kan punya handphone ya, itu bisa dibaca kok gitu. Dibaca apa sih yang harus dilaporkan ke polisi begitu. Apa sih yang dibawa ke polisi begitu. Ya, nanti kenapa? Ya, nanti berarti karena kan itu sudah ada aturannya. Nah, Bang Dharma, jadi kalau kita mau melakukan itu, apa aja yang perlu kita siapkan? Iya, jadi gini Kak, memang saya menyambung dari Bang Frans, memang persoalan-persoalan atau dinamika di dalam menghadapi kejahatan seksual terhadap anak ini, tanda petik ya, saya dalam konteks dia sebagai korban, anak sebagai korban. Yep. Satu sisi memang ini dilematis di mata keluarga. Kalau dia mau melaporkan, nanti tetangga semuanya malu. Itu dulu yang paling yang mereka rasakan dampak awalnya seperti itu. Tetapi saya menyampaikan begini, bahwa kita nggak perlu khawatir hal yang seperti kayak gitu. Ini bukan aib menurut saya. Tetapi kalau kita biarkan ini akan memberikan bagi para pelaku-pelaku itu nggak jerah gitu loh. Kita sekarang sudah sangat prihatin lah terhadap kejahatan seksual ini, bahwa ini sudah sangat memprihatinkan, bahwa negara memang harus betul-betul memberikan perhatian khusus terhadap persoalan ini. Nah, terkait mengenai terjadi suatu peristiwa tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, apa sih yang harus dilakukan? Pertama, ini proses hukumnya. Pertama tentu karena dia seorang anak, tentu dengan orang tuanya. Artinya gitu, saya menganggap dia tidak adalah pendamping. Kan seperti itu awalnya. Artinya yang perlu dia ketahui, gerak cepat awalnya adalah dia mendatangi saja kantor kepolisian, di mana yaitu ke Polres biasanya, karena di Polres itu ada unit pelayanan perempuan dan anak atau PPA biasanya di situ. Nah, kemudian kita datang ke situ, nanti kan ada konsultasi biasanya. Konsultasi itu kan nanti dengan penyidik atau petugas yang piket di situ akan menerima kita. Nah, nanti biasanya diwawancarai dulu. Jadi nanti karena anak kan mungkin dia diam Kak. Memang persoalannya di situ, kasihan sekali memang iya. Jadi memang ya kalau bisa memang ya di awal ya menurut saya si ibu ini harus betul-betul bisa dulu menyampaikan peristiwa awalnya. Jadi peristiwanya itu harus tahu bahwa kita harus menceritakan di mana tempatnya. Itu harus jelas dulu Kak.
tempat kejadiannya. Jangan sampai nanti kejadiannya misalnya di Jakarta, di Bekasi, ternyata kita lapornya di Jakarta Utara. Nanti itu kan itu bukan wewenang dari kepolisian Polres Jakarta Utara untuk menangani itu, tetapi Polres Bekasi, kan begitu. Nah, setelah itu kita menyampaikan tentang waktu tindak pidananya, biasanya seperti itu. Ya kan? Nanti setelah itu diceritakan nih bagaimana si pelaku ini melakukan perbuatannya gitu loh, secara runtun, apakah dengan cara yang nanti dijelaskan oleh si ibu, ya kan, kalau memang anaknya nanti kan bisa menyampaikan, biasanya seperti itu. Nah, setelah itu nanti si anak mau, kalau memang ini memang memenuhi unsur, biasanya langsung segera dipisum, nanti didampingi oleh pihak kepolisian di rumah sakit umum yang ada atau yang memang bisa menerima untuk visum, kan, seperti itu. Nah, memang ada kendala memang mengenai biaya itu memang korban harus mengeluarkan, biasanya sih seperti itu dari pihak itu, tapi ya itu menjadi persoalan. Nah, yang kedua, untuk lakukan tindakan cepat adalah kalau kita awam sekali tidak tahu, berarti kita harus pergi ke Posbakum nih biasanya, Kak. Posbakum atau lembaga bantuan hukum. Adanya di mana sih gitu. Nah, kalau bisa langsung ke pengadilan. Biasanya di Posbakum itu atau lembaga bantuan hukum itu ada di situ. Sehingga kita meminta bantuan mereka supaya kawan-kawan advokat atau lawyer mendampingi nih si ibu dan si anak, ya kan? Karena kan dia tidak tahu untuk menceritakan secara hukumnya gitu loh. Jadi nanti didampingin langsung ke Polres begitu kan. Nah, mengenai biaya itu kan negara kan sudah atur terhadap Posbakum maupun lembaga bantuan hukum itu tidak ada biaya, itu cuma-cuma gitu. Jadi nggak perlu khawatir bagi para korban, kita harus segera melaporkan para pelaku-pelaku itu gitu. Begitu kan. Wow, ya. Jadi memang untuk teman-teman semua, jangan malu, jangan takut. Kalian itu adalah korban. Kalian bukan pihak yang harusnya dipermalukan. Bahwa memang demikian pandangan masyarakat, kami sebagai lembaga perlindungan anak sedang berusaha mengubah paradigma tersebut. Tapi yakinlah bahwa sebetulnya kalian itu terlindungi secara hukum, gitu ya, bahwa hak-hak kalian untuk dilindungi itu sudah ada perangkatnya sangat lengkap, gitu ya. Memahami ini akan memberi kalian senjata dan kemampuan untuk melihat apabila ada temanmu. Jadi jangan diam, ada temanmu yang terindikasi kayaknya dia mengalami deh, ya. Silakan dekati dan cari kami, ya, Lembaga Perlindungan Anak. Ya, di mana kamu berada, cari lembaga yang bekerja di perlindungan anak atau cari orang tua terdekat yang engkau percaya. Karena secara hukum pun semua orang tua, orang dewasa punya kewajiban yang sama untuk melakukan perlindungan. Kalau kemudian mereka bingung, sampaikan, ayo kita ke pengadilan mencari pos bantuan hukum, ya, supaya akan ditemani proses pelaporannya sehingga teman-teman akan tahu bagaimana langkah-langkahnya. Terima kasih Bang Dharma, terima kasih Bang Frans, teman-teman semua, kita akan bertemu kembali di dalam sesi-sesi yang lain. Silahkan menyebarkan video ini agar makin banyak teman-temanmu yang berdaya, yang tahu hak-hak mereka dan tahu perlindungan yang sudah disediakan oleh negara. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Sama-sama. Terima kasih.